Waria, mereka yang tak pernah diperhatikan. Ini sosoknya. Nama saya Vinulia, biasa dipanggil Mami Vin, ada juga yang panggil Bunda Vin, ada yang panggil Ma, ada yang panggil Ibu. Pokoknya fleksibel, panggil apa saja. Mami ini dilahirkan di kota Jogja, tidak jauh dari sini, 67 tahun yang lalu, jadi sudah lansia ya. Saya dari 6 bersaudara dan saya paling kecil dari 6 bersaudara tersebut. Tahu sendiri Mami adalah seorang waria yang memang notabene teman-teman waria itu kan selalu mendapatkan stigma ya, seperti itu, sehingga Mami itu sudah siap dengan resikonya hidup sebagai seorang waria ya, sehingga kemudian bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup, itu yang penting begitu saja, bisa makan, bisa tidur dengan enak, bisa punya tempat tinggal walaupun kos kontrak gitu loh, seperti itu. Karena sejak memutuskan untuk hidup sebagai waria kan terus meninggalkan keluarga besar ya, terus ya hidup sendiri, sehingga kemudian ya apa-apa ini sendiri gitu, semua tanggung jawab sendiri. Nah kemudian ketika ada itu, saya mulai dari tahun 1978, jadi 50 berapa ya, 57 tahun yang lalu ya, 56 tahun yang lalu. Kemudian Mami semakin berkembang, banyak orang mengenal Mami, sering dipanggil jadi narasumber di beberapa kampus, baik di Jogja, baik di beberapa daerah, Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung. Ya, memang nggak jauh-jauh pengetahuan tentang HIV/AIDS, karena tidak semua orang itu tahu bagaimana merawat orang HIV gitu. Seorang dokter aja masih stigma terhadap HIV. Makanya kemudian Mami tetap fokus, masih melayani, dan kemudian dibantu oleh Mami Ruli dan teman-teman staf yang lain. Nah, hingga sampai sekarang, alhamdulillah semuanya itu kan memang campur tangan Tuhan ya, diridhoi oleh Tuhan. Karena memang begini loh, orang dipikirnya kalau membuat lembaga itu mencari keuntungan, salah itu. Kalau Mami memang itu lebih daripada kebutuhan, keuntungan. Jadi kalau cuman ejek kan hinaan udah enggak. Udah kayak sehari-hari ya biasa. Udah enggak. Makanya kita mikirnya kan gimana caranya kita bisa kerja, nyari duit, badan sehat gitu aja. Ya mungkin bisa jadi ya. Makanya aku kalau sama cowok itu kadang benci banget. Bencinya bukan benci yang ya kayaknya kayak ada dendam sendiri gitu. Ya mungkin pelecehan seksual sewaktu kecil itu doang. Lebihnya ya paling cuma olok-olokan orang sih nggak ngaruh ya, ibaratnya udah kebal. Jadi kalau cuman ejek kan hinaan udah enggak. Itu disini biasanya salah. Terus kita rata-ratain. Kita hilangin dulu ya, Lis. Udah cantik. Nggak ada penghasilan, jadi aku kesini waktu itu aku bingung tuh nyari duitnya gimana ya. Akhirnya aku ngamen tuh di pinggir jalan di lesan UGM, ngamen selama 3 bulan di sana, nabung. Udah ada uang, aku kos deket sini juga sih, deket Kebaya, dan pengen tinggal di sini juga sih. Bapakku baru meninggal kemarin Karena sakit. karena udah tua juga, sakit. Aku pulang sebulan yang lalu bapakku meninggal ya, hampir 2 bulan. Aku pulang di rumah 3 hari, paginya meninggal. Terus kita ini ya
Apa? Tapi semua bohong. Meski begitu, Popon memilih untuk bertahan dan kembali menjalani hidupnya. Hidup menjadi seorang waria adalah jalan yang tidak mudah. Peralatannya udah dikasih, kita tinggal membuatnya. Terus dari tanaman, lalu biji-bijian itu biji sapi, kangkung, terong, itu dari aku juga. Aku dulu di situ masih 500 rupiah. Aku di situ 500 untuk mangan, merokok, sebatang, aja kadang 150, kadang 200. Masih banyak tuh 500. Wis kok soto piro, Mbak? Paling 200. Hah? Iya. Piye yo? Aku Terus mangan yo. aku keluar malam masih 500. Selamat menjalani ibadah puasa yang berpuasa. Bulannya. Bulannya kan. Hari ini adalah salah satu proses kelanjutan penulisan buku best practice yang dilakukan oleh Yayasan Kebaya, program Broad, BFDW dari Jerman. Teman-teman adalah orang-orang yang terpilih untuk ikut mengisi tulisan di buku nanti yang mau dicetak. Kita semua nggak apa-apa. Dra, mepet merepet. Dia terkenal. Biar tambah terkenal. Oh iya. Wadik sinten mami. Mbak Udah tanya ben karo ratu ulang tahun. Menindaklanjuti apa yang menjadi program Kebaya, yaitu tentang karya tulis teman-teman yang ada hubungannya dengan donor. Tentu saja ini merupakan satu langkah baru buat kita. Semoga saja buku ini bisa trending topik ya. Masalah Dengan bahasa teman-teman sendiri soalnya sangat sulit gitu loh. Maksudnya kita pun yang dari pengurus pun sudah membantu untuk maksudnya mendekatkan ke mereka ke kebaya pun masih susah kayak gitu. Alangkah baiknya mungkin dari untuk kebaya memang harus turun sendiri gitu untuk mendekatkan ke teman-teman di komunitas. Ada berapa banyak teman-teman? Kemarin itu sekitar yang masuk itu anggota itu 25 orang teman saya. Tapi kan memang karena posisi kemarin itu banyak isu-isu yang tentang BMKG akan tsunami yang di Laut Selatan itu membuat teman-teman sedikit ketakutan ya. Gitu. Akhirnya karena kita kegiatannya itu rutinnya itu di Perangko semua, jadi teman-teman terus ketakutan terus Perkenalkan, Maona, waria berusia 60 tahun ini menjadi juru masak sukarelawan bagi Yayasan Kebaya. Coba nih mak kayak gini nih. Kan kegedean dusnya. Ini 1/4 loh. Wah. berapa? Hah? 50. Ini dua ini kalau yang gede ya 38. Ya gak nyampe lah. Kita nggak bobok. Nah,
bobo di tempat bobonya duitnya aja. Ya. Memang mbak piring. Memang mbak piring ini. Dari Amerika. Kalau trauma untuk sebagai waria, enggak ada trauma. Kalau untuk masalah menjadi waria dan saya itu pernah berpasangan, trauma semenjak saya HIV. Ya, itu. Karena penyesalannya terlalu dalam, Kak. Karena gini, saya punya pasangan, dia keturunan Arab. Dia itu tidak pernah jujur sama saya kalau dia itu HIV. 2012 dia itu sudah open status dengan orang kalau dia itu HIV. 2013 saya itu berpasangan dengan dia. Sampai 2015 dia meninggal. Saya baru tahu kalau dia itu kena HIV. Bahkan kita itu kita kalau maaf ya berhubungan intim itu kita tuh nggak sehat. Nggak sehatnya tuh ya saya telanjang. Telanjangnya itu dalam artian kita nggak pakai pengaman. Saya dulu itu bercita-cita saya pengen tuh bermakeup seperti perempuan, Kak. Iya, cuman saya nggak mampu. Saya di Jakarta kan saya kan menjaga image saya jadi seorang kayak gitu kan. Gimana caranya saya itu berpenampilan yang apa ya? Kalau kayak gitu kan lebih ke mentereng, Kak. Iya, kayak gayanya itu kayak apa ya? Lebih kayak bersosialita ya, kalau orang nyebutnya ini. Iya. Karena mereka tahunya gender seksualitas itu hanya perempuan dan laki-laki. Gender seksualitas di Indonesia belum ada, Mbak ya. Belum ada yang lainnya. Kok Thailand, Jerman, Australia mungkin nggak ada ya. India bahkan ada gender transgender loh di sana. Tapi what you look like? I'm like here. No, I want you dress like a man. Bosnya bilang, I want you dress like a man. Posisi kamu perempuan, tapi kamu disuruh dandan sebagai laki-laki, gimana rasanya? Kita perempuan loh, meskipun kita nggak berbelah, kita nggak bervagina, tapi kita kan hatinya perempuan. Dress like a man. Waktu itu aku juga nggak bisa nyalain ya, karena kan dunia formal bosku bule, Itali, sama Spanyol. Perkenalkan, ini Nira, anak asuh Mami Vin. Bukan punya aku yang ada istilah apa? Orang tua dari tadi cuma ngambilin airnya. Bukan punya aku yang ada istilah apa? Orang tua dari tadi cuma ngambilin airnya. Berusia 6 tahun, Mira menjadi satu-satunya anak kecil yang tinggal bersama mereka. Diam. Ya Allah, Popon. Anakmu pengen dandan kayak India. Ini kayak India he. Kayak India he. Satunya belum. Sama nggak ya Mbak Mira alisnya? Diam.
Diam sini. Lihat. Sore ini, Yayasan Kebaya akan mengadakan buka puasa bersama. Sebagai juru masak, Mak Onah telah mempersiapkan semuanya, mulai dari belanja hingga memasak. HP-mu Nir. Silakan makan. Selamat makan, selamat berbuka. Halo. Bojomu Mbak Wit. Mbak, sego enak. HP mati drone jam 12 toh. Apa 10.30? Yang nyajak orang yang ternyata nyajak ya. Ambil lagi. Iya, iya. Dan bingung gue ngerti kok. Karena ini lagi lu mau bapak lagi kok ya. Enak. Bini suwi iki. Pak, kenapa orang yang mau apa? Tambah lagi. Apa ya? Iya kan. Sing kasus sing tertentu, kasus khusus saya. Kan jarang ketemu kasus khusus. Udah ditinggal itunya. Jarang loh. Dari tadi nggak minum perasaanku loh. Nggak ngerti. Dia membengi anak panas beberapa dino. Tapi pingsan aduh. Iya sekarang. Nggak perlu apa. Anak makan ah.